Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia kuah dan kawan-kawan semuanya. Selamat datang untuk kawan-kawan yang udah bergabung. Sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu, ini suara saya kedengeran nggak ya? Coba pada komen dulu dong. Suara saya kedengeran atau enggak? Oke, suaranya kedengeran ya. Karena suaranya udah kedengeran dan ini udah jam 7 lebih 8. Untuk menjawab pertanyaan Mas Sandi Prasetyo, hari ini kita bakal bahas tentang ikan predator ya. Kemarin kita udah bahas live bareng Little Fish Aqua Solid, Mas Arif kita bahas tentang ikan cupang dan cara membeli ikan secara online. Kali ini kita akan bahas tentang ikan predator dan sama seperti live sebelumnya, live kali ini juga tidak sendirian ya. Kami dari Dunia Kuah akan ditemani oleh Corner Fish, Mas Fajar namanya. Beliau nanti akan memperkenalkan siapa dia. Tapi untuk kawan-kawan yang cinta dengan ikan predator, pasti sudah ada yang kenal dengan Corner Fish ya. Jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Fajar. Halo, Halo Mas Fajar, Mas Fajar ya Mas? iya betul, betul sekali. Halo Mas, ini kita juga Mas, baru pertama kali ngobrol nih Mas. Salam kenal oh sebelumnya iya, ya Mas. Saya belum kenal saya juga. Tera Didia dari Dunia Gua Mas. Oke, saya Fajar dari Corner Fish. Salam kenal sebelumnya ya, kita belum pernah ngobrol sebelumnya. Belum belum. Dan Baru dari pertama kemarin kali. aku pribadi nggak mau ngobrol sih Mas, biar di sini aja ngobrolnya kan nanti asik Oke, gitu lah Mas. oke, 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 siap, siap. Gitu. Oke, oke. Oke siap. Ini sebelumnya disclaimer juga ya untuk kawan-kawan semuanya pengikut dari Corner Fish atau dari Dunia Gua, followers ini dari kami Dunia Gua sebenarnya masih belum terlalu paham dengan ikan predator gitu. Mungkin Oke. nanti untuk kawan-kawan yang sering nanya ke Dunia Gua juga nih saat yang paling tepat nih buat kita ngobrol, dan udah ada Mas Fajar yang udah lebih hebat lah masalah ikan predator gitu. Siapa ya Mas, nanti ditanya-tanya, digempur pertanyaan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillah Oke, ya Mas. ya. Tapi sebelumnya tadi kan Mas Fajar udah kenalan sedikit banget ya Mas, baru nama sama tentang corner fish. Mungkin bisa ditegesin dulu gitu Mas, corner fish itu apa, Mas Fajar itu siapa? Karena kan udah sering foto sama Irfan Hakim kan ya Mas. Alhamdulillah ya, udah diajakin ngeliat Megateng. Alhamdulillah. Oke, Mana tahu kan nanti saya sebelumnya, juga diajakin gitu kan. oh iya siap. Ntar kapan-kapan kita ke sana ya main ya bersama Kang Oke, Irfan. mau kenalan dulu Mas. Oke, siap boleh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Fajar, tapi sering dipanggil Fajar. Sebenarnya saya itu aktifnya di Facebook juga aktif. Cuma kalau jualan saya lebih aktifnya di Instagram. Nah, untuk Corner Fish sendiri itu tadinya awalnya hobi. Cuma dari awal 2019 itu saya udah mulai difokusin buat jualan juga. Karena Karena ternyata saya tahu, cuan gitu ya Mas. ya betul sekali. Make money dari ikan itu sendiri. Jadi akhirnya saya jualan lah di corner fish, tapi khusus di predator. Gitu sih, itu sejarah singkatnya corner fish. Cuma kalau misalnya belang-belangnya panjang sekali, itu sih sejarah singkatnya corner fish itu apa. Dan kalau misalnya ada yang nanya, kok saya bisa main nama Irfan Hakim? Karena sebenarnya saya itu editor, Mas. Oh, editornya siapa Mas? Badi Fish. Dulunya sih editor Body Fish, tapi udah nggak Oh, lagi. Sekarang saya editornya pemain Arwana ada. oh. Nah, dulu dulu di Berarti sana. kemarin kesempatannya dapat dari situ ya Mas. Ngobrol sama Iya, anak-anak yang suka ini betul. akhirnya jadi suka ikan juga gitu ya Mas. Betul, gitu. Terus akhirnya dikenalin banyak banyak teman lah dari sana. Akhirnya sama Kang Irfan segala macem. Gitulah akhirnya berlanjut sampai sekarang itu Mas. Converfish di mana sih Mas? Tokonya atau gimana sistem jualannya gitu Mas? Cornerfish adanya di Kota Serang. Kebetulan saya sama Aqua Solid kemarin itu temenan Mas. Iya Sama Mas makanya kemarin di Arif mention itu. kan. Iya, Mas Arif itu sebenarnya satu komunitas sama saya di Kota Serang ini. Saya pernah juga ke tempatnya Mas Arif main. Kalau saya sih di Kota Serang. Cuma kalau untuk kirim-kirim juga tetap bisa, seluruh Indonesia tetap bisa. Jadi Berarti kirim bisa, kalau kirim bisa. tokonya berarti ada juga Mas tokonya. Kalau saya tetap rumahan, tapi
Oh, Ya di ikan display semua ada di rumah. Jadi seperti toko lah, tapi di rumah gitu. Itu Mas. tapi siap-siap kirim-kirim lah ya Mas intinya. Sekarang Ya, semuanya online enak ya Mas. enak. Se-Indonesia Enak-enak gak bisa. enak. Yang penting masih kejangkau sama pesawat lah, bisa. Oh, oke oke. Gitu Mas. Itu Gimana tentang gimana? corner Corner fish case. ya Mas. Ya, Corner fish. Kalau saya beli berarti boleh ya Mas nanti beli ikannya gitu. boleh. Oh, Sangat boleh boleh. sekali. Kebetulan Mas minat basket ya. Makanya aduh ikan predator apa ya yang pas nanti kan gitu loh Mas. Siap, siap. Kita bahas hari ini. Tapi itu Mas kan saya juga mau beli ikan predator nih. Kalau misalnya Ya. beli ikan predator itu ikan predator itu yang gimana sih Mas? Apakah ikan cupang juga predator atau bukan? Ya intinya ikan predator itu yang kayak apa gitu Mas? Sebenarnya ikan predator itu kan ikan yang memakan karnivor lah, karnivora, Hmm, memakan daging gitu kan. Ini sebenarnya predator. Cupang juga sebenarnya predator karena dia makan makhluk hidup karnivor dia kan, nggak makan tumbuh-tumbuhan, dia makan hmm, makan makan tetap hewan. makan ya makan hewan juga itu disebutnya predator cuma mini. Nah, di pikiran orang Indonesia itu predator itu kan ikan yang ganas, galak Hmm, dan besar rata-rata gitu kan. Makanya untuk ikan-ikan predator yang kecil itu kadang suka lupa kalau misalnya itu adalah predator. Ternyata paling itu predator juga gitu. Padahal predator tapi tidak disebut predator kayak cupang. Cupang kan predator gitu. berarti intinya dia karnivor aja ya udah jadi ikan predator gitulah ya Iya, Mas. betul, betul. Nggak usah Dia nggak usah dia harus mukanya serem atau dia harus ganas gitu. buktinya buktinya RTC lele red tail catfish mukanya Hah? imut tapi tetap makan apa aja Tapi makan sama dia. buat aku sih itu gak imut sih Mas. Oh, kecilnya imut pas ke Doraemon. Oke, gak imut Iya, ya. dia sering disebut Tetap lele serem imut sih pada. jatuhnya kalau aku. Iya sih. Tapi kalau misalnya buat orang predator, RTC itu disebutnya lele imut karena mukanya doang imut, Hmm. ternyata makan semuanya. Sampai saya punya cerita ikan pari saya dimakan sama RTC. Hmm. Itu Itu parah banget ukurannya sih. beda jauh atau sebenarnya malah deket ukurannya gitu Mas? Sampai bisa Ukuran dekat, dimakan gitu. ukuran dekat karena mulut lele itu besar, Mas. RTC Oh, itu mulutnya mangapnya gede ya. dia manggapnya gede, jadi dia masuk di mulutnya. Pari aja masuk di mulutnya. Padahal pari lebar gitu ya Mas. Pari itu lebar tapi sebenarnya dia cuma tengahnya doang Mas tulang. Kalau ditekuk Hmm. itu dia jadi kecil. Lebar karena diameternya doang sebenarnya. Gitu. Daging ya Mas lebarnya gitu. Ya, bukan. Jadi itu lunak lah. Berarti kalau misalnya mau beli ikan predator ya sebenarnya ikan karnivor ya Mas nggak usah terpaku dia harus serem, harus gede, Enggak, harus enggak, ganas enggak. gitu kan ya Mas. Karena Enggak banyak juga. banget kan ini cupang bukan ikan predator nih mah ikan ikan unyu-unyu gitu kan Mas. Ya, enggak juga. Banyak banyak ikan-ikan kecil yang sebenarnya predator. Banyak banget kayak ada saya kemarin lihat Om Giovanni Swendi, orang Pekanbaru, dia beli predator buat aquascape yang kecil-kecil. Itu dia kan padahal makan ikan, tapi predator sebenarnya. Kayak gitu, Mas. Jadi Oke oke sebenarnya oke. nggak semua ikan predator tuh galak-galak mukanya nggak. Cuma rata-rata emang ikan predator tuh mukanya galak-galak gitu. Tapi akhirnya karena apa ya Mas anggapan ikan predator itu gede galak itu akhirnya yang laku itu ikan yang gede-gede sama yang galak atau sebenarnya yang laku tetap seimbang gitu Mas yang udah tahu mah tetap beli yang kecil-kecil juga gitu Mas. Hmm, kalau itu sih sebenarnya balik lagi ke selera ya. Kayak misalnya Mm-mm. sesuai kebutuhan aja karena rata-rata ikan predator itu rata-rata emang besar dan rata-rata belinya waktu kecil. Contoh Iya kayak ya misalnya benar-benar. contoh ikan peacock bass kan orang rata-rata mau ngerawat ikan tuh saya mau ngerawat dari kecil. Ntar mau lihat bedanya kayak gimana. Nah, rata-rata kan hobis baru atau pemula atau bahkan hobis lama pun ngekip ikan yang baru dia pelihara tuh rata-rata mau dari kecil karena dia mau lihat progresnya. Jadi untuk size itu sebenarnya tergantung selera. Mau beli langsung jadi gede bisa, mau keep dari kecil juga bisa gitu. Tapi rata-rata ikan predator lebih banyak yang ukuran yang biasanya dipelihara gitu yang banyak yang ukuran gede atau yang ukuran-ukurannya sebenarnya kecil Mas.
Kalau yang dari gede. karena kan ikan tumbuh ya mas. Oh Ya, yang gede lebih yang gede. yang gede. Karena hampir semua ikan predator bisa gede. Rata-rata ukuran minimalnya tuh 45 cm lah. Kayak peacock bass 45 cm kan rata-rata mono. Untuk di akuarium ya, kalau misalnya dia di alam Hmm, bebasnya kan bisa lebih besar dari itu. bisa lebih gede. Cuma kalau misalnya di akuarium rata-rata 45 cm itu udah besar. Oke oke. Gitu. Terus gitu kan. Karena mungkin lihat bentuknya yang serem, mereka udah takut duluan gitu. Wah, ini kayaknya perawatannya bakal susah gitu kan. Sebenarnya ikan yang bisa nih buat buat pemula gitu. Itu ikan apa aja sih Mas? Apakah ikannya harus yang nggak terlalu agresif dulu atau yang gimana gitu Mas? Contoh-contohnya aja gitu. Kalau untuk Soalnya kan pemula, harganya lumayan tuh Mas. betul sekali. Kalau misalnya yang gede-gede lumayan harganya. Dan ikan-ikan yang rata-rata ikan predator tuh kan ikan-ikan eksotis ya. Ikan-ikan yang Hmm. jarang banget di Indonesia dan rata-rata ikan impor semua. Cuma kalau misalnya untuk pemula, saran saya sih pelihara peacock bass itu udah paling standar. Bebas. Bebas ya, itu udah paling standar. Karena dari harga dia nggak terlalu mahal, apalagi jenis mono. Ditambah mono kan peacock bass kan udah beberapa jenis udah ada breed hasil Indonesia. Udah di cross apa Breedingan sini. ya udah breeding Indonesia. Jadi harganya pun nggak terlalu mahal dan dia udah stabil di Indonesia, jadi nggak ribet. Tinggal gimana kita settingan filtrasinya aja gitu. Karena kalau misalnya ikan predator itu dia menghasilkan amonia lebih banyak, Mas. Karena Kar- makanannya itu ya Mas. Betul, karena dia makannya lebih banyak dan lebih sering makan. Jadi sekali dia buang feses itu besar-besar dan amonianya selalu banyak. Makanya rata-rata orang predator kalau misalnya keep mereka lebih pentingin filtrasinya dulu. Mm-mm. Jadi harus belajar filtrasi dulu biar antara ikan dan air tuh tetap terjaga gitu. Karena ada satu pepatah, bukan pepatah, ini rata-rata orang predator bilang kayak gini ya. Jaga air biar nanti air yang jaga ikannya. Filosofis ya Itu Mas. filosofi orang predator kayak gitu. Jaga air biar nanti air yang jaga ikannya. Karena kalau misalnya kita udah jaga airnya, tingkat kematian ikan karena kelalaian kita dalam memelihara itu lebih kecil ketimbang kita cuma fokus ngegedein ikannya tapi kualitas air kita nggak jaga. Itu membuat potensi ikan itu lebih lebih gampang mati. Itu menurut pengalaman saya dan emang itu Mm-mm. terbukti ternyata. Iyalah ya Kayak Mas, gitu. namanya tempat hidupnya di air ya, airnya harus dijaga gitu ya Mas. Betul. Makanya sering ada pepatah Selain semua rata-rata bilang kayak gitu. selain bebas apa lagi Mas kira-kira yang bisa lah nih pemula gitu kan? Selain itu, abis itu ada Dutch Indo Tiger, Tiger Fish Oh, asli Dutch. Indonesia. Nah itu Sumatera ya? juga mau Sumatera mau Borneo. Sebenarnya Sumatera dan Oh, Borneo itu sama. sebenarnya sebenarnya Indo Dutch itu cuma ya Indo Dutch Sumatera dan Borneo sebenarnya satu satu family yang sama, cuma beda sungai aja, cuma beda itu doang. Sebenarnya nggak ada perbedaan di ilmiahnya itu nggak ada sebenarnya. Oke, oke. Cuma perbedaan sungai dan sungainya aja udah sama tempat posisi di mana gitu. Borneo sama di Sumatera, Kalimantan dan Sumatera itu doang bedanya. Ikan Dutch itu ya Mas. Ya, setelah itu mungkin lele kali ya, lele-lelean atau enggak palmas untuk ikan dasar, Catfish. catfish ya, catfish yang di toko-toko ikan kan biasanya ada tuh kayak TSN, RTC Hmm. gitu untuk ikan dasar. Terus ada juga yang ikan dasarnya kayak palmas, palmas-palmasan. Itu kan ikan dasar juga itu buat pemula lumayan karena ikan itu lumayan kuat di air yang lumayan gak bagus jadi tetap kuat. Walaupun amonianya tinggi, air filtrasinya belum sempurna banget, tapi tetap kuat ya Mas itu. Lele, Dutch gitu. Kalau dat sih enggak sih. Cuma kalau misalnya kayak palmas, lele, nggak bukan nggak banyak ya. Maksudnya bukan banyak amonia. Airnya belum terlalu bagus lah. Karena kan hobis kan nggak langsung mikirin filtrasi kan. Iya, Dia cuma biasanya dia mikirin seneng ikan dulu gitu. doang kan. Ya seneng ikannya dulu.
Nah, pasti dia mainnya ikan-ikan kayak gitu dulu. Nah, ikan-ikan itu lumayan kuat di air-air yang untuk hobi pemula main ikan tuh masih kuat gitu. Berarti jenis lele-lelean memang kuat ya Mas, karena lele kan walaupun yang bukan predator, lele biasa juga kuat Iya, banget gitu kuat. kan Mas Eh, dia. lele predator tuh, lele base juga predator. Kadang suka makan ini tau mas. Kalau dia sih omnivora kali ya, makan segalanya. Omnivore sih dia Mas. Dia mah Iya, segala kan. omnivora. Iya, dia mau omnivora apa yang dimakan ya. Itu sih, kalau saran saya untuk pemula ikan-ikan yang pas. Nah, kalau untuk kayak middle, kalau udah mulai ahli atau mulai Hmm. mulai bisa lah keep ikan yang ada harga gitu ya, mulai bisa keep ikan yang itu. Untuk ikan tengah sih saya bisa saranin untuk ikan atas ya, ikan atas eh, top dweller. Saran saya itu Hmm. ikan-ikan arwana. Kayak arwana paling biasa mungkin golden red, itu kan belum terlalu mahal kan. Terus untuk ikan tengah mungkin keep peacock bass juga, tapi jenisnya agak bervariasi karena kan peacock bass banyak jenisnya. Nah, itu bisa juga. Terus mungkin ditambahin ikan-ikan tankmate yang agak lumayan pricey, kayak misalnya ada red feveng Hmm. gitu. Terus kayak buat bottom dwellernya bisa dikasih pari, tapi yang masih low budgetnya bisa kayak gitu. Tapi Terus, tadi Mas ngomong-ngomong tankmate gitu ya Mas, karena kan predator ya banyak kan ganas kan ya Mas. ya, Tadi Mas nyebutin ada yang tipe atas, ada yang di tengah, terus ada juga yang ya. tipe dasar gitu. Cara gabunginnya gimana Mas, cara menentukan ikan ini sama ikan ini cocok nih, ikan ini sama Hmm. ikan ini nggak cocok nih kan? Ada yang bisa nyebutin dilihat dari ukuran mulutnya aja, jangan sampai tankmate-nya lebih lebih kecil dari ukuran mulut gitu, atau ada trik-trik khusus gitu Mas. Nah, kalau misalnya untuk predatornya ya, kalau misalnya untuk predatornya kan tadi saya bilang ada tiga jenis ya, ada tiga ikan ada ikan yang berenang paling atas, ada ikan yang berenang di tengah, sama ada ikan yang berenang di bawah. Itu kan biasa disebutnya top dweller, middle dweller, sama bottom dweller. Nah, Mm-mm. kalau misalnya untuk ketiga itu untuk diisikan predator itu komposisinya yang tadi saya sebutin. Pertama di atas itu arwana, yang di tengah itu peacock bass bisa, dats bisa, terus yang di bawah itu ikan pari. Rata-rata sih begitu. Itu yang paling standarnya ya. Nah, untuk penggabungan tankmate itu benar tadi yang tadi kata Mas itu yang mulutnya ikan mentengnya ya, ikan utamanya jangan lebih besar daripada ikan apa tankmate-nya, Tankmate-nya. pembersihnya. Bener juga, eh, untuk size itu jangan terlalu jauh. Kayak misalnya kita punya ikan yang peacock bass itu ukuran 20 cm. Masukin ikan tankmate-nya di ukuran 15 masih bisa. 17, 18 sampai 20. Tank metal lebih besar pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kadang harus di garis bawah ini. Ada beberapa Mm-mm. tank mate yang usil sama ikan ikan predatornya kadang. Itu contohnya apa Mas yang ikan-ikan nusil gitu? Kayak misalnya red feveng. Red feveng kan suka kadang usil tuh ke ikan pari, suka kenyot-kenyotin. Nah, itu harus di karena setiap ikan kan beda ya, karakteristik kan Mm-mm. beda-beda. Kita bisa bikin orang sama settingan kayak kita, tapi kita nggak bisa tahu karakter ikan itu kayak gimana. Mungkin di kita ikan kita yang punya kan baik, belum tentu dia beli ikan yang Mm-mm. sama, karakternya bakal sama kayak ikan kita. Nah, dia masih Tergantung bisa perlakuan kadang bisa juga ya Mas. kendala. Betul, itu salah satunya. Untuk tankmate sih, saran saya kalau misalnya mau masukin tankmate, mau punya tankmate misalnya ya, mau punya tankmate sama predator. Biasanya kalau misalnya setting akuarium awal itu masukin tankmate-nya dulu, baru masukin predatornya. Oh, malah malah tankmate-nya dulu Mas. Ya, biar predatornya itu nggak ngerasa itu udah wilayah dia, teritori Oh, dia. Karena teritorialnya. betul. Jadi kalau misalnya udah predator dulu yang masuk, terus tankmate-nya masuk, nanti dikira tankmate itu adalah musuh atau enggak makanan karena udah masuk teritorial dia. Oke, Sama oke, halnya oke. kayak kita gabungin ikan-ikan predator ke predator juga. Apalagi predator yang kita masukin lebih kecil misalnya ya. Mm-mm. Itu kita harus perhatiin juga. Kalau misalnya mau masukin kayak gitu, ikan yang ada di akuarium itu harus dikasih makan dulu supaya ikan yang baru masuk itu enggak dikira Jadi pakan. kira makanan. Ya, Hmm. betul. Kayak gitu. Berarti selain kita harus memperhatikan tadi ukuran, terus juga
besarnya karakternya juga kita harus timingnya juga harus tepat ya Mas. Jangan sampai Betul. timingnya salah dikira makanan gitu ya. Nah, itu bahaya. Saya soalnya pernah kayak gitu, Mas. Oh, Salah masukin. Karena saya waktu itu kan nggak tahu cara masukin ikan tengmet atau sama ikan yang predator juga. Pas saya masukin, ikan langsung dimakan. Habis itu udah langsung saya tahu. Berarti kalau misalnya mau masukin ikan, ikan di dalam itu harus setidaknya perutnya keisi. Nggak harus kenyang banget, tapi keisi ya. Biar dia nggak dikira pakan. Ada predator itu. oke Kayak oke gitu. oke. Berarti tricky juga ya Mas beli ikan predator ini meliharanya. Ya, betul. Dan nggak semua predator tuh bisa digabung-gabung ya. Mentang-mentang dia predator tuh Hmm. digabungin semua. Jangan jangan nggak semua bisa kegabung gitu. Kayak misalnya piranha kan nggak bisa gabung tuh sama peacock bass kan, karena Oh, kan piranha kan ikan predator juga, tapi dia nggak bisa gabung sama peacock bass karena piranha itu kan segala digigit sama dia, kayak gitu. tapi ngomong-ngomong itu ya Mas tadi karena pengmet aja bisa dikira makanan, terus apa aja tuh bisa diusilin. Itu sebenarnya kalau makanan sendiri dari ikan predator itu aslinya gitu apa sih Mas? Apa semua ikan bisa dia makan atau sebenarnya cuma ikan-ikan tertentu atau bisa misalnya daging ayam gitu sih Mas? Kalau untuk ini kita omongin di alam atau ikan yang udah di akuarium? Yang di akuarium aja sih Mas. Yang di akuarium. Nah, kalau misalnya ikan di Hmm. akuarium, rata-rata ikan yang predator kita keep itu ya, misalnya kita beli size 20, rata-rata sih ikannya masih mau makan live food, ikan ikan hidup. Hmm. Nah, tapi kita bisa latih ikan kita itu jadi frozen food makannya, atau enggak daging fillet. Daging fillet itu kayak fillet lele, terus fillet dori gitu ya. Terus ada beberapa teman saya yang ikannya emang udah jumbo-jumbo, dia ditaruh di gelas pon, itu makannya emang kepala ayam. Oh, kepala ayam. Itu ada beberapa teman saya. Karena kalau misalnya kita ngasih makan, kan predator itu sebenarnya yang mahal tuh ikannya. Kedua kasih pakannya Hmm. sebenarnya yang mahal itu. Iya ya Sebenarnya Mas. itu. Makanya kita harus cari cara gimana caranya kita tuh kita keep ikan tapi kita nggak dibikin susah sama ikannya. Betul betul. Nah, caranya ya kita latih ikan kita makan frozen food karena nggak setiap hari atau setiap 2 hari sekali itu live food itu bakal ada di toko ikan. Hmm. Nah, makanya kita harus latih ikan kita makan frozen food kayak misalnya udang beku, terus lele potong. Jadi kan itu bisa menghemat budget makan sama menghemat waktu kita juga. Karena kalau misalnya kita kayak gitu kan ngambil makanan tinggal ke kulkas, kasih ikannya gitu. Langsung. Ya, gitu. Itu Tapi sih bakal cara-cara. ngaruh nggak Mas? Bakal ngaruh nggak Mas? Ikan yang dia makanannya cuma pakan hidup gitu sama yang frozen food gitu, misalnya dari warna atau dari apa gitu, bakal ngaruh nggak sih Mas? Nah, ini adalah pembahasan yang bagus sebenarnya pertanyaannya. Karena Hmm. ada beberapa perdebatan di orang predator, terutama ikan peacock bass. Kalau misalnya katanya kalau ikan peacock bass dikasih makan udang itu lebih bagus katanya. Kan Terus katanya warnanya ada jadi yang gimana dikasih, gitu katanya kan? ya ada yang ngomong katanya kalau dikasih lele potong bagus katanya gitu. Tapi ada yang ngebantah katanya dikasih makan ikan cere itu ya mas ya, ikan ikan Hah? kecil-kecil. Ikan cere. Katanya tetap bagus. Ada yang ngebantah kayak gitu. Sebenarnya ikan itu bawaan gen. Bagus atau enggak itu udah bawaan dari lahir. Kita itu cuma bisa, misalnya ikan dari awal udah bagus. Nah, kita tuh bisa memaksimalkan bagus itu dengan cara rawat kita, dari mulai airnya, terus cara pakannya. Karena air itu berpengaruh, Mas, ke perform ikan. Kalau misalnya di predator, yang sering saya perhatiin, kalau misalnya setiap saya ganti air, setelah ganti air, ikan saya itu pasti warnanya langsung naik. Oh, ikannya langsung warnanya langsung jadi bagus gitu Mas. Iya, langsung Langsung naik kelihatan warnanya. gitu lah ya. Ya, yang tadinya kusam, setelah ganti air langsung naik. Karena apa? Karena kan ikan kan menghasilkan kotoran. Kotoran itu kan dirubah jadi Hmm. nitrit terus jadi nitrat. Nah, sedangkan nitrat Hmm. itu dikeluarin cuma bisa caranya ganti air. Oke oke. Jadi kalau misalnya nitrat udah terlalu lama, ya harus diganti airnya. Itu juga berpengaruh ke ikannya. Gitu, Mas.
Kayak misalnya Ber- Pikokbas segala macem itu kan Pikokbas kan ada pH yang bagus buat dia ya. pH Mm-mm. juga ngaruh Benar. buat perform ikannya. Kayak misalnya Pikokbas bagusnya pH-nya 6,5 sampai 7. Kalau pH-nya di atas 7, itu otomatis ikannya bakal pucat atau nggak perform karena kualitas airnya kurang bagus. Makanya setelah ganti air biasanya pH-nya kan agak turun tuh setelah ganti air. Biasanya ikan langsung bagus. Gitu. Itu Tapi salah kalau satu. ini gimana Mas? Kalau lohan, lohan kan predator ya Mas? Iya, rawan predator. Itu kan ada obat lah, ada apalah gitu yang bisa buat Nah, ningkatin warna, pakan yang iya, khusus buat ningkatin warna itu gimana Mas? Kalau perlu memang sebenarnya gen gitu yang paling utama. iya. Perlu diingat juga nih, kalau misalnya ikan lohan itu warnanya nempel di kulit, bukan di sisik. Hmm, hmm, hmm. Jadi dia bisa dirangsang warna kulitnya itu dari obat, dari pakan, segala macem. Biasanya obat dipakai buat lohan itu ketika lohan itu mau kontes, biar warnanya nggak turun. Itu mas, kalau lohan. Berarti perlu dibedain juga ya Mas, si apa namanya itu warnanya, pigmen warnanya itu di sisiknya atau di kulitnya gitu ya Mas. Kalau masih Betul. kalau di kulit bisa dirangsang gitu ya Mas. Tapi kalau Ya, yang betul. masih di sisik kebanyakan gitu, yang paling mutlak ya di gennya sendiri gitu ya Mas. Iya, betul. Itu. Terus gimana Mas? Cara milih ikan yang ini bagus nih gennya nih, gitu itu gimana Mas? Biar warnanya bagus gitu. Oke, itu pertanyaannya agak agak rancu sebenarnya ya. Cuma saya bisa saya jawab sih bisa saya. Oke. Untuk memilih kita kita ngomongin ikan yang paling paling ini ya paling 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 banyak dipelihara itu peacock bass lah ya, paling gampangnya. Karena itu ikan paling fenomenal di Iya, predator sekarang karena umum banget. banyak banyak ininya. Nah, kalau misalnya untuk peacock bass itu kalau size kecil, kecil misalnya ada yang jual size 10, 8, 9, 10 lah ya. Itu ikan masih sebenarnya belum belum kelihatan banget bakal bagus atau enggaknya. Cara, saran saya kalau misalnya mau cari ikan yang udah mulai kelihatan bagus itu biasanya di size 15 sampai 20. Hmm, Itu ikan udah mulai kelihatan bagus size-nya. Cuma karena orang Indonesia itu kreatif ya Mas ya. iya. Ada cara gimana caranya milih ikan size kecil itu udah kelihatan bagus. Itu gimana Mas? Rahasianya ini. Itu caranya di pil KB. Hah? Pil Kan KB? kita nah, di pil KB Mas ikannya Mas. Untuk peacock bass ya. Itu gimana Mas pil KB? Itu Nanti dia beranak dong. enggak beda. Nah, sebenarnya ini kontroversial banget tentang pil KB ini. Ada beberapa orang Hmm, yang salah mengartikan tentang pil KB di ikan pikokuba sebenarnya. Sebenarnya pil KB ini bagus kalau misalnya untuk seller ya, untuk sortir ikan biar kelihatan ikan yang lebih bagus atau enggak. Cuma ada beberapa hobis yang merasa ketipu ketika beli ikan hasil pil KB. Katanya ikannya bagusnya kalau misalnya di tempat seller doang. Karena di pil KB setelah dibawa ke rumah buyer, ikannya jelek, kata gitu. Akhirnya sebenarnya pil KB itu sortir bisa berguna ya pil KB itu bisa berguna kalau kita punya ikan 50 ekor anakan minimal. oh, harus banyak gitu ya Mas. Ya, karena kalau misalnya kita beli banyak, kita pakai pil KB, itu baru kelihatan tuh ikan mana yang bagus. Itu kan sebenarnya pil KB cuma buat sortir ikan kan, bagus atau enggak. Caranya gimana Mas itu nyortirnya? Caranya adalah gini, Responnya. saya kasih tutorial ya. Jadi Oke, gini, oke. pil KB itu pertama kita beli ikan lah ya 50 ekor peacock Hmm. bass. Mono lah paling paling awam mono, paling umum mono. Kita beli 50 ekor, kita sediain akuarium ukuran 120 kali 50 kali 50 cukup. Setelah itu masukkan ikannya kayak biasa, air lama lah ya, air 3 harian, ikan udah masuk, ikan aman. Kita kasih pil KB. Pil KB-nya itu terserah merek apapun, terserah harganya berapapun karena nggak ada efeknya sama sekali, sama aja semua pil KB itu sama aja. Masukin pil KB Jumlahnya. kalau pil KB andalan biasanya tuh. Saya pakai pil KB andalan. Nah, itu pakai eh
tiga strip. Tiga strip itu tiga loyang gini ya. Isinya tuh kalau nggak salah ada tiga puluh pil kalau nggak salah. Nah itu kita pakai tiga strip. Berarti 90 pil. Gitu. Setelah itu kita masukin, itu ntar airnya bakal butek mas selama 3 hari. Airnya butek, butek banget lah. Buteknya tuh putih kayak pakai bakteri starter. Oh, Nah ya putih kayak gitu, butek. Setelah itu ikannya, nah setelah 3 hari itu kita kuras airnya 30% atau 50% buat ngilangin butek air itu. Ntar kita masukin lagi pil KB-nya, kita isi lagi airnya sampai full, sampai 100% lagi. Masukin lagi pil KB-nya. Tapi satu strip aja cukup. oh. Setelah itu sampai hari, 1 minggu setelah dari awal masukin ya, 1 minggu sampai awal masukin, itu ntar airnya bakal kita kuras air, dari situ baru kita bisa sortir, ikannya udah kelihatan. Markingnya mulai muncul. Ciri-cirinya? Kalau untuk mono, biasanya kalau misalnya udah bagus itu, kalau kecil dikasih pil KB itu badannya ngeblok, terus list kuning di warna hitamnya itu kelihatan. Sama satu lagi, cara bedain ikan pil KB atau enggak, itu sirip bawahnya, sirip tangan yang di bawahnya itu ya, fin dasinya, itu biasanya warnanya hijau toska. Oh, itu Kalau kalau ikan yang itu pakai ini, pakai pil pil KB, KB, warnanya hijau enggak. toska. Ya, rata-rata ikan kalau misalnya pakai pil KB itu sirip fin dasinya itu hijau toska biasanya. Itu, setelah itu paling dari 50 ekor itu yang bagus paling cuma 5 ekor, 7 Oh, ekor paling. presentasinya kecil ya jadinya. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau misalnya kita pick up pakai pil KB cuma di 5 ekor ikan, itu nggak bakal ngaruh apa-apa. Masa Itu, satu kan nggak mungkin. ya, makanya saya bilang tadi, itu biasanya dipakai sama seller, karena seller juga harus nyortir ikan bagusnya kan. Caranya kayak gitu. Kalau misalnya dibilang jahat, ya enggak juga, karena kan kita misahin ikan bagus sama ikan enggak. Iya ya, Sebenarnya itu malah kan, bantu airnya nanti ya. ya betul. Tapi ada beberapa orang yang kontra lah. Pasti ada kan ada yang pro dan kontra. Yang kontra itu Ya pasti pasti. selalu bilang kalau misalnya itu nipu segala macam gitu. Padahal kan kita mau mencari eksperimen nyari ikan yang lebih bagus gitu. Dan emang hasilnya emang lebih bagus setelah besar. Tapi setelah besar ikan yang di pil KB itu ngaruh nggak mas ke kesehatannya? Nggak ada pengaruh Oh apa-apa. nggak Dia ada. tetap masih Iya dia oke tetap oke masih aja bisa ya mas. nelor. Iya, dia tetap masih bisa nelor dan lain-lain. Takutnya Dia nanti dia mandul anaknya tapi ikannya. jadi banyak nggak mas? Atau anaknya cuma dua nanti? Enggak dong, masih banyak itu program pemerintah kalau gitu, Mas. Kirain di pil KB Enggak, anaknya jadi cuma dua gitu kan. enggak. Dia tetap banyak, Mas, tetap kayak Oh, biasa lah gitu. Cuma biasanya indukan indukan peacock bass yang anaknya banyak, sekali nelor banyak itu biasanya indukannya udah tua. Bukan indukannya udah beberapa kali nelor ya, biasanya itu baru hasil anaknya itu banyak. Cuma kalau misalnya indukan oh, masih muda, baru pertama kali nelor itu biasanya anaknya masih sedikit hasilnya. Kayak gitu. oke oke oke. Itu kan tadi kalau warna ya Mas, kalau pengen lihat warnanya, bentuknya. Kalau tapi kan ikan predator juga banyak yang dari agresivitasnya gitu kan Mas. Kalau Ya. nyortir ikan yang bagus sama enggak dari responnya gimana Mas? Misalnya dipukul atau lihat dari mental kan biasanya ada yang bilang Ya, ya. mental gitu kan. Itu gimana Ya. Mas? Nah itu kan tadi tentang peacock bass, kita beralih ke ikan gabus ya. Karena mentalnya rata-rata Oh di ikan iya. gabus. Rata-rata mentalnya di ikan gabus. Nah, kalau untuk mental itu, biasanya untuk melatih mental, ikan itu dipuasain. Jadi kita kasih makannya itu teratur. Jadi nggak setiap hari dikasih makan. Karena kalau misalnya ikan gabus terutama ya, dikasih makan tiap hari, agresif dia tuh jadi hilang. Karena dia tahu, dia bakal dikasih makan sama pemiliknya. Oh. Dan kalau misalnya ikan gabus dikasih makan terus-terusan, kurang bagus ke bentuk badannya juga, jadi obesitas gitu. Nah, untuk melatih mentalnya, yaitu dia dikasih pakannya diteraturin, dijadwal, jangan terlalu puasain ikan lama-lama karena kasihan juga. Tapi kita latih, kita atur pola makannya aja diatur. Lama-lama mentalnya bakal kebentuk sendiri karena dia agresif karena dia lapar sebenarnya.
Jadi dia nggak takut sama orang ketika orang lewat segala macem gitu. Sama ikan tuh kalau misalnya mentalnya mau bagus, jangan sering dipindah-pindahin. Jadi sekali di Stres akuarium jadinya Mas itu, atau gimana? iya, ikan itu bakal jadi stres. Dia bakal nggak jadi lama settle buat di akuarium, buat nyaman di akuarium tuh lama. Jadi ikan kalau misalnya mentalnya mau bagus, saran saya jangan dipindah-pindahin terus-terusan. Karena ikannya bakal susah settle di akuarium. Karena dia kan bakal adaptasi terus sama tempat baru. Gitu. Nah untuk Kalau kita hobis-hobis, datang ke kalau kita datang ke toko ikan tuh Mas, ya. kan ada yang bilang kalau kita mau beli ikan yang agresif, yang mentalnya bagus itu kita coba tes tangan kita deketin nih ke akuarium. Kalau ikannya mundur, berarti mentalnya jelek nih. Tapi kalau ikannya malah nyerang maju, berarti mentalnya bagus. Itu bener nggak Mas? Ya itu bener juga, itu bener juga. Malah ikan kalau misalnya masih di toko terus dia udah galak, itu berarti mentalnya bener-bener bagus. Oh, Karena kalau misalnya ikan di toko tuh kan yang datang ke situ nggak satu dua orang ya. Dia pasti ingat orang tiap hari. Dia pasti ingat orang yang berbeda. Terus dia pasti bakal dapat treatment yang tiap hari berbeda. Kayak misalnya dikobok-kobok airnya, di temennya ada yang diserok depan muka dia. Nah untuk beberapa ikan kadang kalau misalnya ngeliat temennya diserok tuh kadang suka ada yang takut. hmm. Nah kalau misalnya ketemu ikan yang dia ngeliat temennya diserok segala macem dia masih galak, itu ikannya bagus mental. Berarti mentalnya bagus gitu. Ya, Oh, oke, oke. itu mentalnya bagus. Dan wajib dan cocok lah untuk dibeli itu. Ikan kayak gitu biasanya bagus. Gitu mas. Terus ini sih Mas, mau nanya lagi tentang rawatnya sih Mas, karena kan kasihan juga kita beli ikan nggak dirawat gitu. Selain selain tadi kan Mas bilang filtrasi itu penting gitu kan ya Mas. Tapi ada cerita gitu kan Mas di sosial media gitu, mereka ada yang pelihara ikan predator, terus mereka tinggal pulang kampung gitu karena peliharanya di kos-kosan gitu sampai pandemi 6 bulan ikannya didiemin tapi tetap hidup gitu Mas. Sebenarnya perawatannya semudah itukah atau sebenarnya perawatannya harus gimana gitu Mas yang supaya ikan itu jadi tetap sehat dan gak kasihan ikannya sendiri gitu Mas. Oke, tadi kan ada Mas Nanti bilang tadi ada orang yang dia pulang kampung ikan ditinggal 6 bulan dan ikannya Hmm. masih hidup. Hmm. Saya yakin ikannya masih hidup. Kenapa? Karena ikan yang air yang tergandung di dalam akuarium itu, amonianya bakal segitu-segitu aja. Karena dia nggak, ikan itu tidak menghasilkan kotoran dan kotorannya tidak menghasilkan Oh, amonia. karena nggak Jadi makan ya Mas ya. betul, karena dia nggak makan. Ikan tuh kuat mas buat puasa lama itu kuat ikan. Yang yang salah itu ketika kita pelihara ikan, sering kasih makan ikan, tapi airnya jarang kita ganti, itu yang salah. Hmm. Itu malah nggak baik buat ikan karena airnya segitu-segitu aja dan tetap ikan itu tetap penghasilan amonia, sedangkan media biologis kapasitas kerjanya tuh nggak seberat itu. Karena kita harus tetap ganti Kalau air. kalau di aquascape kan dia kuat-kuatnya ya 1 minggu 1 kali air diganti gitu kan Mas. Kalau ikan predator itu gimana Mas perawatan ganti airnya berapa hari sekali gitu, berapa banyak gitu Mas? Oke, untuk penggantian air di ikan, di predator ya terutama ya, itu sebenarnya tergantung kapasitas ikannya juga. Kalau misalnya kita keep ikan predator di akuarium semeter, ikannya cuma satu, itu kan, Hmm. dan kita punya media biologis yang bagus lah, yang oke lah ya, Hmm. itu sebenarnya ganti airnya mau seminggu atau 2 minggu pun masih oke, karena tadi saya bilang amonianya itu tidak tidak dibentuk sama ikan itu sendiri, karena dia tidak makannya tidak banyak porsi makannya, karena dia yang bikin amonia sendiri. Cuma kalau misalnya kita keep ikan di akuarium 100, ada isi ikan 4, peacock bass yang dikasih makannya seminggu bisa 4 kali, saran saya seminggu harus dikuras 1 kali. Oh, tetap 1 minggu 1 kali ya Mas. Kalau Ya, ikannya banyak, ukurannya juga cukup gitu ya dan ngasih makannya ya, rutin ya seminggu sekali diganti ya Mas. Berapa banyak ya. Mas? 50% atau 30% cukup, tapi dengan catatan kita sedotin kotoran yang tersisa di dasar. Sama oh, kita di harus sifon ya Mas? perhatiin, ya, sama kita harus perhatiin media filter mekanisnya udah kotor atau belum. Kalau misalnya dalam seminggu itu media mekanisnya sudah mampet dan udah kotor, itu kita harus ganti.
Dan saran saya media mekanis yang putih kapas itu, saran saya sih setiap kotor itu baiknya diganti, bukan dicuci ulang. Gitu. Mhm. Kadang kan ada beberapa orang yang cuci ulang kan. Dicuci pakai air Ya, air dibilas. bekas gitu kan katanya. Ya, katanya biar biar tetap bagus. Sebenarnya ya Iya. kurang bagus. Saran saya tetap harus diganti. Kecuali media mekanisa kayak biofoamnya, yang hitamnya, terus japmatnya. Nah, kalau japmat itu masih bisa dicuci karena emang dia bisa jadi rumah bakteri juga. Dan juga dia nyaringnya kan kotoran kasar. Jadi kalau Mhm. kita keprek itu kotoran kasarnya turun semua dan kotoran nggak ada kotoran lagi itu masih bisa kita pakai. Gitu. Oh, gitu. Berarti tetap ya Mas perawatannya ya 1 minggu sekali ya, jangan masih makan rutin, ikannya banyak tapi 1 bulan sekali gitu ya Mas. Ya, itu jangan. Nanti ikannya Bahaya. jelek ngeluh gitu. Ya, itu udah perawatan salah, ikan jelek ngeluh itu udah parah banget sih jangan. Katanya udah dikasih pakan yang bagus-bagus loh, tapi kok ikannya jelek gitu ya Mas. Itu banyak banget Nah, kayak gitu itu Mas. banyak banget karena dia lupa airnya itu nggak dia jaga. Ini ya Mas ya, Dan air yang hmm, bening itu belum tentu bagus dan air bagus. yang kotor itu belum tentu nggak bagus juga sebenarnya. Benar benar benar. Makanya sebagai hobis yang udah mulai keep ikan yang agak pricey, yang agak ada harganya gitu ya. Saran saya udah nyiapin kayak pH meter, TDS meter. Saran saya udah siapin kayak gitu buat Iya cek Mas, kualitas kadang-kadang airnya. kadang-kadang mereka atau mungkin saya juga gitu, kita acuh sama parameter air tapi pengennya sehat Iya, ya nggak bakal bisa gitu ya Mas. betul. Kita juga harus tahu juga parameter air kita tuh kayak gimana. Itu saran saya gitu sebagai untuk pemula yang mau main predator saran saya sih gitu. Tetap lah ya Mas, perawatan tuh penting lah ya. Walaupun Penting. predator terkenal kuat gitu ya Mas. Ya, penting banget. Itu harus penting banget. Karena beberapa kasus ada yang predator itu sudden death, Mas. Hmm, Sudden death itu ya tiba-tiba mati aja begitu. Bisa dia karena salah makan bisa karena air bisa karena memang sudah umurnya udah habis itu dia masih masih tanda tanya banget di dunia predator. Tapi sudden. untuk meminimalisir sudden death itu ya dengan cara jaga kualitas airnya dan kita harus tahu parameter air kita tuh kayak gimana. Itu sih saran saya. Dan gennya sendiri gimana ya Mas, gen ikan itu. Betul. Betul. Yang terpenting keep Terus ikan itu dari hati aja. Jangan muluk-muluk benar. yang baik banyak. Yang penting kita keep ikan dari hati, kita pengen keep ikannya biar ikannya sehat segala macam. Itu ya udah paling terbaik. Daripada kita Namanya juga kejar-kejar, hobi ya Mas. daripada kita kejar-kejar kualitas ikannya ternyata ikannya kita salah keep ikannya mati juga. Mending kita Hmm, keep ikan biasa tapi kita keep dari hati. Ntar juga ikannya bakal memang tidak sebagus itu, setidaknya dia bisa perform yang terbaik buat ownernya lah gitu. betul. Kita bisa nikmati udah syukur lah ya Mas. Betul. Betul banget itu, betul banget itu. Tapi ini sih Mas, karena kan ikan-ikan lokal predator kan sekarang banyak ya Mas yang udah mulai terkenal gitu. Tapi juga banyak juga kayak ikan-ikan yang rata-rata tuh dari Amazon gitu kan, bagus-bagus Mas, Ya, kayak Oscar kalau nggak salah gitu kan, dia dari ya. sana. Sebenarnya eh, populasi ikan yang di Indonesia ini yang sekarang dijual di pasar ikan predator gitu rata-rata kebanyakan dari impor luar atau lokalan juga udah mulai naik nih Mas. Oke. Untuk ikan-ikan yang mainstream banget, itu rata-rata emang ikannya ikan impor, tapi yang sudah captive breed di Indonesia. Untuk ikan predator ya, Itu yang udah dikembangin di Indonesia gitu ya Mas. ya udah beberapa ikan udah bisa captive breed di Indonesia. Kayak misalnya arwana silver albino, itu awalnya ikan Hmm, mahal banget, Mas. iya dulu ya. Awal masuk itu mahal banget, sampai dia masuk kontes dulu kontes arwana unik. Dan dia menang Alwana Albino itu, tapi karena dia udah bisa di captive breed di Indonesia, harganya langsung anjlok, langsung turun dan barangnya banyak banget. Sekarang sampai berapa sih Mas itu yang ukuran ukuran anakan gitu lah? Kalau untuk ukuran 15 enggak 15, 12 13 itu kena 4,5-an rata-rata. Untuk 15 17 itu kena 550 untuk Berarti silver ya albino. turunnya lumayan ya Mas itu mah. Lumayan banget Mas, dulu jutaan harganya.
Iya. Sekarang udah jadi 50 karena ya udah banyak di breed di Indonesia. Udah bukan ikan dari luar lagi sebenarnya. Udah captive breed di Indonesia. Gitu. Terus ikan-ikan impor yang mainstream lagi apa mas selain arwana gitu? Pause ya, sorry, sorry. Lanjut, lanjut. Gimana tadi, Mas? Kalau ikan-ikan yang impor lagi gitu mas, yang mainstream atau yang mungkin baru nih, baru-baru diimpor gitu bagus. Apalagi sih mas sekarang yang lagi musim? Yang baru masuk gitu, yang baru datang. Hmm. Kalau untuk ikan-ikan cana ya, terutama ya, cana-canaan itu lagi banyak kayak auranti, Wah, ikan-ikan dari orang. India lah. Auranti, terus tewarti, terus kayak andrao, bleheri. Nah, ikan-ikan itu lagi masuk ke Indonesia karena lagi musim ikannya di India. Jadi banyak banget dari India datang ke Indonesia. Sama seperti arwana silver, cuma bedanya kalau arwana silver itu sudah breed lokal, kalau dia terlalu banjir barang dari India. Jadi harganya itu suka. Oh, berarti impornya yang banyak ya mas? Ya, impornya banyak, tapi biasanya nggak lama, Mas. Dia tuh emang ada musimnya tiap tahun. Kan ikan auranti. Si Auranti dan kawan-kawan itu. Ya, yang dari India itu. Kenapa itu belum bisa di breed di sini mas? Karena susah nyari parameter airnya seperti India, Mas. Ikan cana itu, Oh, terutama ikan-ikan India ya, itu airnya harus dingin rata-rata kalau misalnya dia mau ngebreed. Suhunya itu bisa sampai 10 derajat, dia baru bisa mau oh, keluar telur. Sedangkan di Indonesia suhu air itu sampai 20, 25, kayak gitu. Makanya ada beberapa ikan cana yang dari luar itu kadang suka gagal gagal adaptasi di Indonesia, yang tiba-tiba mati atau nggak kena jamur. Ya karena parameter air di India sama yang di Indonesia itu beda. berarti lebih di parameternya ya mas ya? Memang Betul, susah semua sih tuh. ya mas. Iya, betul. Susah banget yang nyamain parameter air. Apalagi kan ikan kayak cana kan, cana cana-cana yang dari India kan sebenarnya itu bukan cana beritan, Mas, itu tangkapan dari alam. Hmm, Barca pun, cana Barca pun itu makanya tangkapan dari alam, makanya susah banget buat nyamain kualitas. adaptasinya susah Ya, ya. betul. Itu Termasuk kenapa? mungkin nanti kepakannya juga susah ya mas. Kalau makan cana rata-rata rakus, Mas. Hmm. Auranti, auranti segala macam tuh termasuk rakus makannya. Dia datang ke sini aja bisa langsung makan kalau auranti. Karena kan dia puasa lumayan lama dari India, bisa sampai sebulan dia nggak makan. Makanya rata-rata auranti yang datang ke sini itu pada kurus-kurus. Karena perjalanan nggak makan ya Karena mas. Karena kalau dikasih ya, makan nanti amonianya tinggi malah mati ya. ya betul, malah muntah dan akhirnya mati di jalan. Gitu. Oke, oke, oke. Keren sih mas. Ini banyak banget aku dapat ilmu nih mas tentang ikan Oh, predator. siap. Siap, Dan sama sama. ini ternyata udah banyak yang nanya nih mas di Oke, siap. kolom Komentar Q&A. ya. Coba kita jawab. Kita jawab ya mas. Boleh, 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 boleh. Oke, saya coba pilih eh, ini dulu nih. Betul. Buat pakannya, buat ikan predator yang bagus apa bang? Oke, Ini dari ini Mas pakan Yoga yang Mudrik. bagus buat ikan predator ya. Heeh. Kalau untuk ikan-ikan yang biasa, pakan yang bagus sebenarnya itu frozen food, udang beku itu bagus. Itu udang beku itu udah paling bagus buat ikan-ikan predator. Rata-rata emang semua hobi skipper ikan predator tuh pengen banget ikannya makan udang beku. Di samping Hampir kita, semua ikan bisa mas berarti. kalau ikannya udah dilatih, hampir semua ikan bisa. Cuma ada beberapa ikan kan yang nggak bisa mau makan ikan-ikan, nggak mau makan udang beku. Sebenarnya semua pakan bagus sih, asal pakan itu steril dari penyakit. Dan harus digarisbawahin. Kalau misalnya kita beli ikan mas dari toko ikan, itu kita harus buang airnya dulu dari toko ikannya itu. Kita nggak boleh masukin sama air-airnya buat kasih pakan ikan kita. Karena ditakutkan airnya itu membawa parasit ke akuarium kita. Cukup mas jawabannya. Cukup. Kayaknya terlalu panjang kayaknya ya. Padahal nanya dikit doang ya.
Tapi biar jelas lah mas. Ada lagi nih mas dari Zaki Fadlil. Bang, misal Cana ngejar ukuran besar. Kalau udang besar mau bentuk warnanya terus dipuasain boleh nggak? Nah, Gimana ini tuh mas? oke. Untuk Cana, kalau mau ngejar ukuran ya, boleh aja. Terus untuk kalau udah besar mau puasain puasain biar warnanya bagus itu sebenarnya boleh. Cuma kita harus harus ini dulu nih, harus perhatiin dulu nih, fokusnya mau di size dulu atau di warna dulu. Rata-rata ikan gabus itu dia lebih cepat keluar warna itu lebih bagus. Karena kalau misalnya udah besar, kita munculin warna itu agak susah. Karena apa mas? Karena metabolismenya udah fokus ke ini ya, pertumbuhan atau gimana mas? Atau Karena kebalik saya? Enggak, karena kalau misalnya kita udah kejar size dulu nih ya, waktu kecil kita fokus di size sampai karena tuh kayak yang tadi saya bilang, karena obesitas, terus warnanya jadi pudar. Ikan yang agresif itu kan sebenarnya ikan yang warnanya bagus itu rata-rata ikan yang agresif. Ikan yang mau perform, ikan yang rata-rata birahi, ikan yang perform lah ya, ikan yang agresif yang cari makan. Nah, ikan kalau misalnya udah biasa kita kasih makan terus-terusan, terus dia sampai besar ukurannya, itu ikan jadi males. Rata-rata ikannya nggak agresif. Karena yang tadi saya bilang, ikannya tuh udah kebiasaan dikasih makan, dan dia bakal tahu kalau misalnya orangnya datang ke depan akuarium dia Mau pasti ngasih kasih makan. makan. Iya, jadi nggak Hmm. agresif lagi. Saran saya sih kejar kejar warna dulu, progres warna dulu, setelah itu baru kejar size. Karena kalau misalnya warna udah nempel, kita mau digimanain pun size tetap nggak ngaruh apa-apa kalau warnanya udah bagus. Oh berarti warnanya bagus walaupun dia makin tua, makin gede warnanya nggak pudar ya mas? Malah makin bagus, Mas. Oh malah makin bagus. Malah makin bagus kalau dia semakin besar size-nya dan warna dari kecil udah bagus, gedenya pasti bagus. Nggak pasti ya, tapi bakal semakin bagus malah. Bisa dipastikan bagus. Ternyata banyak yang nanya ya, Terus predator ya. iya ini ada lagi tapi yang di komentar ya mas, bukan yang di blog, yang Oke, bukan di oke. ini. Karena banyak juga nih. Boleh. Ini Dari banyak yang yang paling nanya. dekat aja deh mas. Itu Boleh, dari apa tuh? HS Mahardika. Oke, Kalau siap, ikan siap. cana termasuk ikan buat pemula atau ahli? Untuk pemula bisa. Ikan cana itu untuk pemula Pemula bisa. 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 Tergantung sesuaiin budgetnya, karena ada beberapa cana kan yang harganya lumayan mahal. Sebenarnya ikan cana tuh untuk pemula bisa, tapi budgetnya itu yang bikin gak bisa kayak buat pemula. Hmm. Sayang ya nanti kalau mati. Betul. Walaupun cana dibilang ikan kuat, ya tetap aja. Ikan kalau misalnya nggak cocok air, ya pasti mati-mati juga. Oke. Next ya mas. Boleh, next. Itu dari Fadi AHM. Biar pibas warnanya cenderung stabil gimana bang? Pibas saya cenderung nggak stabil soalnya, padahal saya sudah 25. Gimana tuh bang? Ini keresahan Nah, nih. ya ini resah. Ini kayaknya saya tahu dia follower saya, karena dia sering beberapa kali DM Oh, saya nanya ikan dia. Oke, saya ini jawab waktu lagi yang ya. tepat. Ya, jadi untuk ikan yang peacock bass terutama yang ikannya warnanya nggak stabil, padahal udah size 25. Itu biasanya pertama nih ya, ikannya tuh belum waktunya dia bagus. Biasa ikan kan ada mood-moodnya ya. Hmm. Sama dia tuh kadang peacock bass yang bagus itu tuh bagus karena satu dia ngerasa alpha di akuariumnya, jadi dia ngerasa teritorial, jadi dia galak. Sama satu lagi dia birahi. Ikan yang birahi itu pasti bagus. Karena kalau di alam dia bakal ngeluarin sisi terbaiknya ya mas, makanya bagus. Betul. Untuk memancing, Memikat. ya untuk memikat para betinanya. Dan sebaliknya, betinanya pun bakal bagus. Tapi rata-rata betina itu tidak sebagus jantan. Gitu Begitu. gitu. Jadi kalau misalnya Gitu. bebasnya nggak stabil, kalau udah size 25, ya saran saya diatur pola makannya, bikin dia agresif, atau enggak tambah tank mate yang agak galak biar bisa ngusilin dia, tapi tidak melukai dia. Cari yang usil. Oke. Ya, tapi Oke tidak oke itu melukai. terjawab tuh. Mas Fadi AHM. Terus atasnya mas ada lagi mas. Next ya. Boleh. Ya, boleh. Dari Mikael Echa. Mas mau tanya, sebenarnya ikan cupang hias yang sekarang banyak di pasaran itu impor dari luar atau dikembangin di Indonesia? Thanks. Oke, ini
bisa saya jawab karena saya pernah waktu itu ke importir dan banyak ikan cupang yang baru datang dari Thailand waktu itu. Untuk pasaran ikan cupang, kalau misalnya kita kalau bilang ikan yang beredar di Indonesia itu impor atau lokal kembangin Indonesia, awalnya impor. Semua breeder itu ngambil ikan dari impor untuk ngambil genetik paling bagusnya ikan itu. Setelah itu udah sampai Indonesia, breeder baru mengembangbiakan ikan yang bagus itu untuk di pasaran Indonesia. Karena kalau misalnya kalian beli langsung gen bagus dari impornya, itu harganya cukup tinggi, bisa sampai 5 jutaan kalau nggak salah kemarin saya bertanya teman saya. Lumayan ya. Ya, nah breeder itu kan dia me mengembangbiakan ikannya itu. Caranya ya dikembangbiakin, setelah itu dilihat yang bagus itu harganya tinggi, yang lumayan ada grade-grade-nya lah cupang itu. Jadi keduanya yang beredar itu sebenarnya kembangin di Indonesia dulu, tapi aslinya Hmm, dari luar. gitu. Oke, terjawab ya ini tadi yang nanya, semoga terjawab lah, pasti jelas banget. Ada pertanyaan lagi, Mas. Boleh, Ini dari kolom Q&A. boleh. Ayo, saya Bang, arwana mending dikasih jangkrik apa udang? pertanyaan bagus. Satu Oke. jawaban udang. Kenapa? Karena dia udang itu kan ada pigmen, buat pigmen warnanya, terutama super red ya, itu paling bagus pakai udang. Tuh, Kalau oke. buat ngejar Jawabannya warna. Kalau singkat, singkat padat jelas. 14. Udang. Udang. Oke. Lagi tuh, Pak Mas. Wah, Saran ternyata baik dan tips. Saran dan saran tips pakan. pakan ikan lohan mas, kondisinya lohan masih kecil kita 4 jarian. Oke. Untuk lohan itu kan ada peletnya ya, ada pelet-peletnya, ada pelet lohan tuh ada pelet warna, ada pelet yang buat naikin kepala. Saran saya, Jenongnya. iya betul. Saran saya fokusnya keep lohan itu mau di apanya dulu. Jadi bisa dikejar dari pelet yang dibutuhkan, pakan yang dibutuhkan. Itu banyak tersedia di e-commerce di mana-mana. Di toko ikan hias terdekat, gitu kan. Kita Betul, di support online shop UKM banyak. UKM. Betul sekali. Jadi harus Gitu. fokus dulu mau carinya kemana dulu gitu. Sama kayak tadi ya Mas, yang cana ya. Fokusnya Ya, mau apa dulu nih? Warna atau ukuran ukuran. gitu ya Mas. Betul. Ini ada nah yang nanya ini banyak banget Mas yang nanya Mas. Wah, alhamdulillah dong ya. Kalau gitu live cepat Alhamdulillah ya. Mas. Ini ada Heran. pertanyaan paling deket lagi nih Mas. Ya, Paling bawah. Ini dari kolom komentar Mas. ya. Malam Mas, mau nanya, Super Red kalau lagi hard tanning, suhu air sampai dengan 34 derajat, aman nggak? Oke, untuk suhu saran saya sih jangan sampai 34. Saran saya tuh di 32 itu udah paling panas saran saya. Pol. Karena kalau 34 itu udah sangat panas, itu sebenarnya air untuk treatment, bahkan untuk treatment pun udah terlalu panas itu. Jadi saran Hangat saya itu mah buat mandi. iya itu saran saya di 31 sampai 32 aja. Kalau misalnya mau nah, kalau misalnya lagi hard tanning, kalau pakai heaternya matiin aja dulu nggak apa-apa. Biar dia biar Hmm, nggak naikin ini juga suhunya juga. cukup Mas? Cukup, lanjut. Terjawab ya Mas Albertus. Terus ada lagi Mas nih di kolom komentar dari Arya. Untuk pairing ikan cana bagusnya size berapa Mas? Pairing nih Mas. Oke, untuk pairing size berapa? Tergantung kita mau pairing ini kenapa dulu nih. Karena kan ada cana tuh ada dua jenis. Ada dwarf cana, ada yang cana besar. Dwarf itu cana-cananya nggak bisa besar. Cana yang ukurannya paling 15, 20. Nah, untuk cana-cana dwarf itu biasanya size indukannya di size 10 sampai 15 itu udah jadi indukan. 10 cm sampai Oke, oke, 15 cm oke. itu jadi indukan. Nah, kalau misalnya untuk kayak cana-cana besar itu sih
kayak cana-cana maru tuh saya belum pernah lihat ya. Pairing di akuarium ya, itu saya belum pernah lihat pairing di akuarium cana besar pairing. Cuma saya lihat itu cana-cana kecil, kayak dwarf cana itu rata-rata di size 10 sampai 15 cm. 10 sampai 15. Oke. Terjawab ya, itu tadi siapa yang nanya. Semoga terjawab. Eh, ada lagi nggak ya ini yang mau nanya? Teman-teman kalau mau nanya di ini dong di kolom Q&A. Jangan di jangan di komen ketelen. Ini nih ada nih Mas Atau dari M Rijalul F07. oh gimana Mas? Ini dia nanya, kalau untuk cana gimana Bang biar warnanya stabil? Makannya harus konsisten atau gonta-ganti katanya. Monggo Oke, Mas dijawab. ya kalau saran saya biar warnanya stabil, makannya konsisten. Konsisten dalam artian dari apa yang dia makan sama berapa sering apa di jadwal makannya. Tuh biar warnanya cepat keluar dan tidak terlalu obesitas. Tuh. Oke, berarti tetap dijaga ya Mas, tapi jangan sampai Over. obesitas gitu ya Ya, Mas. jangan over. Jangan sampai overfeeding. Oke. Baru dibilangin ada yang nanya lagi nih Mas. Apa tuh? Ada yang nanyanya live kapan aja Bang? Aduh. Live kapan aja, Pokoknya Bang? pokoknya kalau lagi pengen live dan ada pertanyaan-pertanyaan pasti live kok. Makanya sering nanya. Oke, itu. Gitu. Ini Ada lagi yang ditanya? udah 1 jam nih Mas. Oh, udah 1 jam ya? Nggak kerasa banget ya? Udah 1 jam nih nggak kerasa banget. Udah banyak banget ilmunya. Pertanyaan. Oke, siap. Udah 1 jam karena takutnya nanti Mas Fajar juga mau ngasih makan ikan-ikannya ya Mas atau mau Oke, main-main. Jadi siap, jadi siap. mungkin kayak gitu dulu ya Mas obrolannya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang ikan predator bisa langsung di DM ke Mas Fajar ke Corner Fish langsung ya Mas. Siap, boleh. Boleh Thank dan you. mungkin buat penutup Mas pesan-pesan buat kawan-kawan yang mau main ikan predator apa Mas pesan-pesannya? Pesan saya, Atau yang promosi sekalian Mas. oke, boleh. Buat teman-teman yang mau beli ikan predator, boleh ke IG saya di @cornerfish.id. Di situ ada WhatsApp-nya, ada lokasinya buat kalian yang mau main ke rumah, dan ikannya tetap bisa dikirim lewat pesawat, bis, atau kereta. Nah, untuk pesannya, untuk kawan-kawan yang baru mau main predator, pesan saya cuma satu, jaga kualitas air biar air yang jaga ikan kalian. Oke, filosofi sekali dan itu jadi penutup ya Mas buat Ya. obrolan kita malam ini. Saya dari Dunia Aqua, makasih banget Mas Terima kasih banyak, udah Mas. meluangkan Sudah. waktunya. Ya, thank you, thank you. Terima kasih. Sampai Pokoknya berjumpa. nanti kalau saya mau beli ikan ke Mas deh. Siap, thank you. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Thank you ya, Dan Mas ya. tentunya buat teman-teman yang lain yang mau beli ikan, jangan lupa untuk beli di Corner Fish ya, karena pasti ikannya bagus, terpercaya karena sellernya juga sangat tahu tentang ikan gitu ya Mas. Oke, terima Siap. kasih ya Mas Bye. Thank atas you, Mas ya. waktunya. Dadah. Thank you Siap. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum.